Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Ayuhal ikhwan, kita melanjutkan pelajaran kita yang lalu tentang neraka ya, dalam kitab Al-Jannatu wan-Nar susunan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kita lanjut sekarang tentang pasal pertama, Al-Jannatu wan-Naru makhluqatan, ya, tentang masalah surga dan neraka itu adalah merupakan dua makhluk ya. Jadi sama seperti kita, sama seperti langit, sama seperti bumi, bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Qala At-Tahawi fil Aqidatis Salafiyah. Jadi berkata Imam At-Tahawi di dalam kitab Al-Aqidah As-Salafiyah, dalam kitab Aqidah Salafiyah, allati yang ya tunsabu ilaihil ma'rufah bil aqidah at-tahawiyah, yang dinisbahkan ya pengajarannya ini kepada dia, kepada Syekh ya, atau kepada Imam Tahawi, al-ma'rufah yang dikenal dengan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi ada sebuah kitab namanya ya Aqidah Tahawiyah. Nah, dia berkata dalam kitab Aqidah Tahawiyah ini, kata beliau, wal jannatu wan naru makhluqatan. Jadi surga dan neraka itu adalah dua makhluk ya, dua ciptaan Allah. La tafnian abadan, yang tidak fana, yang tidak akan musnah selamanya, wala tabidan ya, dan juga tidak akan rusak ya, tidak akan hancur. Fa innallaha ta'ala khalaqal janna wan nar qablal ya khalqi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan surga, wan nar dan neraka itu qablal khalq, sebelum makhluk-makhluk yang lain. Wa khalaqa, lalu menciptakan lahuma untuk keduanya. Allah menciptakan untuk keduanya, itu untuk surga dan neraka itu nanti ahlan, penghuninya, penduduknya. Faman syaa minhum ila jannah fadlan minhu, ya, faman maka barang siapa saja syaa yang mau di antara mereka, yaitu ila jannah masuk ke dalam surga. Jadi siapapun di antara makhluknya itu nanti yang menjadi penghuni surga, maka merupakan fadlan, merupakan keutamaan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang mudah-mudahan punya keinginan dan berusaha untuk mendapatkannya, nah ketika kita masuk ke dalam surga, semuanya itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman syaa minhum ilan nar, barang siapa atau siapa saja yang ya di antara mereka ilan nar, nanti ke neraka. Jadi ada orang yang mau masuk dalam neraka, walaupun dalam di dunia ini mereka tidak mau, tapi amalan mereka, akidah mereka, iktikad mereka ya menunjukkan mereka nanti ke sana. Nah, jadi kalau andai kata ada orang yang nanti masuk atau menjadi penghuni neraka, nah itu semua adalah karena adlan ya, karena rasa adilnya dari Allah. Karena Allah tidak akan berlaku zalim. Allah tidak akan menganiaya makhluknya. Dia Allah masukkan mereka ke dalam neraka ya karena perilaku mereka sendiri. Ya, sudah diturunkan ya kitab-kitab, sudah diutus rasul-rasul, ya ternyata mereka banyak membangkang dan tidak menurut atau durhaka kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Wa kullun, dan masing-masing nanti ya'mal, akan beramal. Masing-masing nanti makhluk itu nanti akan beramal lima qad furigalahu, ya, kepada setiap orang nanti akan beramal kepada apa-apa yang memang telah ditentukan untuknya.
wasairun ila ma khalaqalahu, dan nanti akan mengarah ya kepada apa-apa yang memang diciptakan untuk itu. Sedangkan wal khairu wasyarru muqaddarani alal ibad. Kebaikan dan keburukan itu memang telah ditentukan ya kepada para hamba ya. Jadi yang penting yang kita ambil dalam pembahasan ini menurut Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah yang tidak akan fana, yang tidak akan musnah, dan tidak akan rusak. Wa qala Muhammad ibnu Abil Iz Al-Hanafi, berkata Muhammad bin Muhammad Abul Iz Al-Hanafi, dia adalah syarih ya, sebagai orang yang menjelaskan kitab At-Tahawiyah tadi. Di dalam kitab syarahnya, itu syarah akidah At-Tahawiyah, lihadan nas ya, kepada nas atau teks yang berikut ini. Kata beliau, kata Al-Imam Muhammad bin Abul Iz Al-Hanafi, amma qauluhu, adapun ucapan Imam At-Tahawi, innal jannata wan naru makhluqatan, sesungguhnya surga dan neraka itu ada dua makhluk. Fattafaqa, maka bersepakatlah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah telah bersepakat ala annal jannah wan nar, bahwa surga dan neraka itu adalah makhluqatan, adalah merupakan dua makhluk, mawjudatan, yang telah terwujud, yang sudah ada, yang telah ada al-an, sekarang ini. Jadi surga dan neraka itu dua makhluk yang sudah Allah ciptakan, sekarang ini ada. Walam yazal ahlu sunnah ala dzalik, dan senantiasa selalu ahlu sunnah itu di atas i'tikad itu. Ya, jadi ahlu sunnah sepanjang hidupnya, dari sejak dia memahami pemahaman ya manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dia akan meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang Allah ciptakan dan telah ada sekarang ini. Hatta nabigotan minal mu'tazilah wal qadariyah, sehingga keluarlah ya suatu pemahaman dari kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Apa ya yang dipahami oleh kelompok ya Mu'tazilah dan Qadariyah? Fa'ankarat dalik. Ya, mereka mengingkari yang demikian itu. Jadi menurut mereka bahwa surga dan neraka ini belum ada sekarang. Waqalat, dan bahkan mengatakan kedua kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah ini, bal, tetapi yunsi'uhumallah yaumal qiyamah. Jadi surga dan neraka itu nanti Allah ciptakan, nanti akan Allah adakan keduanya itu pada hari kiamat. Nah, kenapa demikian? Wa hamluhum ala dzalik, ya. Jadi yang mendorong mereka, wa hamalahum, dan mendorong, membawa, menyeret mereka ala dzalik, atas pemahaman ini, karena apa? Asluhum, karena dasar pondasi pemahaman mereka yang fasid, yang rusak, alladzi yang wada'u bihi, yang mereka itu suka menyusun, yang suka menerapkan syariat ya lima yaf'aluhu, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Jadi kata mereka, wa annahu, dan bahwa Allah itu ya yang bagi ayaf ala kadza, Allah itu lebih pantas mengerjakan yang seperti ini, wala yang bagi, dan Allah tidak pantas ayyaf ala kada, mengerjakan yang begitu. Nah, itu. Jadi mereka memahami pemahaman ini sesuai dengan memang dasar pondasi pemahaman mereka yang sudah rusak. Nah, kemudian waqah, sudah mereka mengkiaskan ala khalqihi, ya atas makhluknya ini, ya atas makhluk Allah ini, fi afalihim, pada perbuatan mereka. Ya fahum, maka mereka itu musyabbiha fil afal, mereka adalah kelompok musabbih, orang yang suka menyerupai ya fil af'al, dalam perbuatan. Jadi orang yang suka menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk, itulah mereka. Ya, jadi seakan-akan apa yang mereka pahami itu adalah benar, padahal itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, jadi kalau kita bahas itu panjang sekali ya, karena di dalamnya ini, di dalam pembahasan ini akan panjang lebar. Makanya saya cukupkan dalam penjelasan yang penting menurut akidah, menurut pemahaman, menurut manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka ini adalah dua makhluk Allah, yang kedua-duanya ini sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Ya, sedangkan pemahaman di luar itu yang dipahami misalnya oleh kelompok Mu'tazilah, oleh kelompok Qadariyah, ya kita yakini itu adalah merupakan pemahaman yang keliru. Nah, ini juga berdasarkan kepada apa-apa yang
disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi sendiri di dalam kitabnya. Di antaranya, summa saqal adilah minal kitab wa sunnah. Kemudian beliau menyitir beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allati yang tadulu menunjukkan annahuma bahwasanya keduanya surga dan neraka ini adalah makhlukotan, dua makhluk. Famin, maka di antara nusus dalil-dalil nas-nas Alkitab Al-Quran adalah qauluhu ta'ala anil jannah, ya, firman Allah Ta'ala yang menerangkan tentang surga. Jadi Allah mengatakan, ya, di dalam ayatnya, di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu, karena kalimatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan juga kepada surga yang luas. Surga adalah seluas langit dan bumi, yang u'iddat, yang surga itu disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa surga itu memang diciptakan, disediakan. Ya, Allah menciptakan untuk disediakan bagi orang bertakwa. Makanya surga itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 21, Allah mengatakan u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Jadi surga itu juga disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul-Rasulnya. Ya, jadi kalimat disediakan ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan surga dan disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Jadi kalimat disediakan adalah menunjukkan bahwa surga adalah juga ciptaan Allah. Kemudian juga wa aninnar, tentang neraka, bahwa neraka juga adalah makhluk. Allah mengatakan u'idat lil kafirin. Dalam Quran surat Al-Imran Allah mengatakan neraka itu u'idat, disediakan, ya, lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Allah ciptakan neraka, lalu neraka itu, ya, dijadikan tempat, ya, atau disediakan sebagai tempat orang-orang yang kafir. Ini juga menunjukkan makhluk. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, inna jahannama kanat mirsoda lit-taghina ma'aba, sebagaimana dalam surat An-Naba. Allah mengatakan inna, sesungguhnya jahanam, neraka jahanam itu kanat mirsoda, ya, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Lit-taghina, untuk orang-orang yang melampaui batas, untuk orang-orang yang berlebihan, ada ma'aban, ya, ada tempat kembali. Jadi artinya bahwa neraka itu adalah tempat kembalinya, ya, orang-orang yang melampaui batas. Kemudian lagi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi walaqad, dan sungguh-sungguh, ra'ahu, beliau Rasulullah telah melihatnya, melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu inda, di dekat sidratil muntaha. Jadi ketika berada di dekat sidratul muntaha. Indah, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga al-ma'wa sebagai tempat tinggal. Jadi surga itu adalah merupakan tempat tinggal. Nah, kalau sudah tempat tinggal berarti itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad, dan sungguh-sungguh ro'a, telah melihat an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidratul Muntaha. Wa ro'a indaha jannatal ma'wa, dan Rasul melihat di dekat Sidratul Muntaha itu adalah surga sebagai tempat tinggal, sebagaimana di dalam dua kitab sahih, yakni Al-Bukhari Muslim, min hadisi Anas radhiyallahu an, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, fi qissatil Isra, ya, mengenai kisah Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bagian akhirnya, wa fi akhirih, di bagian akhir dari hadis itu diceritakan summan tolaqo bi Jibril, summan tolaqo, kemudian pergilah, berangkatlah dengan aku Jibril, malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pergi membawaku hatta ata sidratal muntaha, sampailah, ya, sehingga sampailah malaikat Jibril dengan membawa ke sidratul muntaha. Kemudian fagosyaha alwanun la adri mahya, dan kemudian, ya, menutupi sidratul muntaha itu warna-warni, ya, yang aku tidak tahu mahya apa itu.
Ya, jadi ditutupi ya oleh warna-warni. Jadi pohon itu ditutupi oleh warna-warna yang sangat indah, warna-warni yang sangat luar biasa, dan Nabi tidak tahu apa itu warnanya. Summa, kemudian ya dakhaltul jannah, kemudian aku masuk ya ke dalam surga. Jadi dibawa oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surga. Fa idza hiya janadibul lu'luh. Kemudian tiba-tiba ya di dalam surga itu ada janabit, kerikil-kerikil dalam bentuk al-lu'lu' mutiara. Jadi Nabi lihat di dalam surga itu kerikil-kerikil yang bertebaran di dalam surga itu adalah al-lu'lu' mutiara-mutiara. Wa idza turabuha, dan tiba-tiba debu daripada debu surga itu adalah al-misk, minyak kasturi. Jadi kalau kita bahas hadis panjang mengenai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, jadi singkatnya Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Nabi melihat itu pohon sidroh itu ditutupi oleh berbagai macam jenis warna yang Nabi tidak tahu. Kemudian Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian begitu Nabi masuk, Nabi lihat kerikil-kerikil di dalam surga itu bertebaran, dan itu adalah mutiara-mutiara. Ya, dan ketika Nabi lihat juga debu-debu yang ada dalam surga, itu ternyata adalah merupakan minyak kasturi yang sangat harum. Itulah keindahan, ya, kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, jadi kita makhum dalam hadis ini bahwa surga sudah ada karena Nabi pernah masuk. Ya, Nabi pernah memasuki surga itu dibawa oleh malaikat Jibril waktu Isra dan Mi'rajnya beliau. Begitu juga wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih juga Imam Bukhari dan Muslim, min hadisi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW ya pernah bersabda, inna ahadukum idza mata, sesungguhnya seseorang di antara kalian idza mata, apabila dia telah mati, apabila telah meninggal dunia, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asi. Jadi seseorang di antara kamu apabila dia sudah meninggal dunia akan diperlihatkan, akan dipertontonkan kepadanya tempat tinggalnya nanti ya di waktu pagi dan di waktu sore. In kana min ahli jannah famin ahli jannah. Kalau dia memang ya dengan keimanannya, dengan kesolehannya, dengan amal-amal solehnya, dia itu menjadi penghuni surga, maka dia termasuk ahli surga. Diperlihatkan surga tempat tinggalnya nanti. Ya, kalau dia adalah memang calon penghuni surga. Wa in kana min ahli nar famin ahli nar. Kalau dia ahli neraka karena kekafirannya, ya karena keingkarannya, karena kenifakan, kemunafikannya, karena banyaknya kemaksiatannya, maka akan diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya nanti, ya di dalam neraka. Nauzubillah. Yuqalu, akan dikatakan kepadanya, hada maq'aduka hatta yab'asakallah yaumal qiyamah. Dikatakan kepada orang tersebut, baik ahli surga atau ahli neraka, baik itu orang mukmin atau kafir atau orang munafik, ini adalah tempat tinggalmu sampai nanti Allah akan membangkitkan kamu pada hari kiamat. Jadi mafhumnya bahwa karena sudah diperlihatkan berarti surga dan neraka sudah ada. Dan itu sudah ciptakan Allah. Nah, itu yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga wataqadama hadisul Bara bin Azib, ya telah berlalu juga penjelasan dari Al-Bara bin Azib wa fihi, dan di dalam hadis itu ya terdapat kalimat yunadi mudadin fis sama, akan menyerulah yang menyeru dari langit, yaitu malaikat maksudnya, bahwa kata malaikat an sadaqa abdi, ya, jadi menyampaikan, menyambung firman Allah bahwa hambaku itu benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah permadani ya untuk dia dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu ke arah surga. Qala, berkata Nabi, fayatihi mirrawiha wati biha, maka akan datanglah kepada penghuni kubur itu, ya kepada orang-orang yang berada di alam kubur itu, sebahagian daripada anginnya surga dan wewangiannya surga. Jadi mudah-mudahan kita begitu. Jadi kalau nanti kita wafat, kita meninggal, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dimakamkan di pemakaman. Dan setelah selesai semua pertanyaan malaikat mungkar nakir,
nanti akan dibentangkanlah permadani menuju surga, ya kemudian nanti akan dibuka pintu surga sehingga mengalirlah ke kuburan kita, ya ke tempat peristirahatan sementara kita di alam kubur, yaitu angin sepoi-sepoi angin sejuknya surga dan wewangian surga. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan. Ini artinya surga sudah ada, merupakan ciptaan Allah yang sudah ada. Wa taqaddama hadis Anas bimakna hadisil Bara, dan juga sudah berlalu hadis Anas yang semakna dengan hadis Al-Bara tersebut. Nah, jadi hadis yang ini pun menunjukkan kepada kita bahwa surga dan neraka sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa fi sahih Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah SAW gerhana matahari. Kemudian fadakaratil hadis. Lalu kemudian Aisyah menceritakan hadis secara panjang lebar. Nah, wafihi, dan di dalam hadis tersebut, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika Nabi sedang sholat gerhana, memimpin, mengimami para sahabat, Nabi mengatakan, ra'aitu fi maqami hadza kulla syai' wa uittum bihi. Di tempat berdiriku ini, aku melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan kepada kalian dengannya. Hatta laqad ra'aitu, sehingga sungguh-sungguh aku melihat diriku, khudu qat'an minal jannah, sehingga aku melihat diriku mengambil, yaitu setandan, ya, daripada ya buah-buahan dari surga, yaitu hina ra'aitumuni taqaddamtu, ketika kalian melihat aku tadi maju ke depan. Jadi Nabi waktu memimpin sholat gerhana, Nabi ya melangkahkan kakinya, lalu kemudian mengangkat tangan kanan dan seperti meraih sesuatu. Dan Nabi ceritakan, karena tadi aku ya hendak memetik setandan daripada buah surga. Kemudian walaqad ra'aitun nar, dan aku juga sungguh-sungguh telah melihat neraka. Yahtimu ba'duha ba'dan, yang sebahagian apinya itu melahap, membakar sebahagian yang lain, yaitu hina ra'aitumuni ta'akhartu, yaitu ketika kalian melihat aku ya beranjak mundur. Ya, jadi ketika Nabi itu melihat seakan-akan di dalam pandangan itu ada api berkobar, melahap sebagian api kepada sebagian yang lain, Nabi bergegas mundur karena khawatir api itu menimpa dirinya. Dan itu sahabat hanya melihat Nabi itu maju dan mundur saja. Nah, jadi artinya Nabi dalam hadis ini, kisah mengenai sholat gerhana ini ya adalah ya sudah melihat surga dan melihat neraka. Wa fi sahihain, dan juga di dalam dua kitab sahih, dan lafaznya itu bagi Imam Bukhari, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala berkata, yaitu Abdullah bin Abbas, in khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah SAW gerhana matahari. Fadzakara hadis, lalu Ibnu Abbas juga menceritakan hadis itu panjang lebar. Wa fihi, dan di dalam hadis itu ya yang diambil bahagian ini saja. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika summa ra'ainaka taka'ka'ta. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau seperti meraih sesuatu di tempat berdirimu. Summa, kemudian ra'ainaka, kami juga melihat engkau taka'ka'ta, ya engkau juga seperti tertahan, ya seperti mundur dari sesuatu. Kenapa begitu ya Rasulullah? Lagi sholat tadi kok begitu? Faqala, maka bersabdalah Nabi, karena inni ra'aitul jannah, karena tadi aku melihat surga. Wa tanawaltu unqudan, dan aku waktu itu berusaha meraih unqudan, setangkai daripada buah-buahan. Ya, jadi aku waktu sedang sholat itu melihat ada tangkai buah di depan mataku, tangkai buah dalam surga, dan aku hendak meraihnya. Walau asabtu, seandainya aku dapat meraihnya, aku dapat memetiknya, la akaltum minhu ma baqiyati dunya. Kalau seandainya aku dapat mengambilnya, meraihnya, memetiknya,
kalian niscaya akan dapat memakan dari buah tersebut selama ada dunia ini. Dan juga wa ra'aitun nar, aku juga melihat neraka. Falam ara manzoron kal yaumi qattu afza. Dan aku juga melihat neraka, dan aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang seperti hari ini, yang lebih buruk daripada ya sekarang ini. Ya, jadi waktu Nabi melihat neraka, dan Nabi lihat pemandangan neraka itu sangat buruk dan tidak ada yang lebih buruk saat itu. Kemudian itu, dan aku juga melihat aksara ahliha an-nisa, dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kalau mereka bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa ya Rasulullah para wanita itu kebanyakan penghuni neraka? Qala, Nabi menjawab, bi kufrihinna, karena kekufuran, karena keingkaran mereka. Kira ditanyakan kepada beliau, ayakfur nabila, apakah mereka itu kebanyakan penghuni neraka karena mereka kufur kepada Allah? Qala, Nabi bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, jadi mereka kebanyakan penghuni neraka bukan karena ingkar kafir kepada Allah, tapi karena kufur kepada ashir, kufur kepada suami, tidak mengakui kedudukan suami sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin yang mengatur kehidupannya, dan juga wayakfurnal ihsan, dan suka mengkufuri kebaikan-kebaikan dari suami, yaitu lau ahsanta illa ihdahunna dahra kullah, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara wanita itu sepanjang masa seluruhnya, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu darimu, yaitu keburukan, sesuatu yang tidak memuaskan dirinya, sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya, kemudian dia mengatakan, ma ra'aitu khairan qattun, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nauzubillah, hati-hati kaum wanita. Apa yang menyebabkan kaum wanita itu kebanyakan masuk dalam neraka? Dan Nabi pernah lihat itu waktu sholat gerhana, yaitu karena kufur, bukan karena kufur kepada Allah, bukan karena ingkar kepada Allah, tapi karena kufurnya kepada suami. Dan yang penting lagi, karena kufur kepada kebaikan-kebaikan yang suami telah berikan kepada dia pada dalam waktu yang lama. Hanya gara-gara misalnya ada ucapan perbuatan sang suami itu yang tidak dia sukai, suatu yang membuat si wanita itu misalnya ya katakanlah tidak suka atau benci misalnya, maka seketika kebaikan yang pernah diberikan oleh suami dia lupakan, dan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari kamu sedikit pun. Nauzubillah. Ya, itulah diantaranya. Jadi hadis ini pun menjelaskan kepada kita fawaidnya bahwa surga dan neraka sudah ada. Karena apa? Nabi SAW pernah melihatnya ketika sedang melakukan sholat gerhana matahari bersama para sahabat. Kemudian lagi, wafi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, min hadisi Anas, dari hadis Anas bin Malik, wa aimul ladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, demi Allah maksudnya, lau ra'aitum ma ra'aitu la dohiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Ya, jadi hadis selanjutnya menunjukkan bahwa surga itu makhluk Allah dan sudah ada diciptakan. Dalam hadis Muslim dari hadis Anas bin Malik, ya Rasul pernah mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, kalau seandainya kalian melihat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, jadi kalau kita ini mempunyai pandangan seperti Rasulullah, bisa melihat apa yang Rasul lihat, ya insya Allah kita akan sedikit tertawa. Ya, kita akan merasa takut, kita akan selalu bermuram-muram karena ada rasa khawatir, ya sedikit tertawa, dan akan kebanyakan menangis. Ya, kita akan menangisi selama ini karena kita telah menyia-nyiakan waktu, selama ini kita telah hamburkan harta, selama ini kita telah menghabiskan jasad kesehatan kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, akan menangisi itu. Ya, tapi kalau kita tidak melihat seperti yang Rasul lihat, ya makanya kita terbalik, banyakkan ketawa. Ya, dan menangisnya itu ya dalam hal-hal tertentu yang berkenaan dengan pribadinya saja. Nah, apa yang Nabi lihat? Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasul?" Apa yang kamu lihat ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Ra'aitul jannah wan nar." Karena aku melihat surga dan karena aku melihat
neraka. Karena itulah makanya Rasulullah sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, tapi kita tidak perlu seperti itu. Kita makanya baca ayat-ayat, baca hadis-hadis tentang surga dan neraka. Insya Allah, kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, sudah kita sangat hayati, ya pasti kita akan lebih menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang berfaedah, kepada hal-hal yang memberikan manfaat buat kehidupan kita, tidak hanya di dunia, tapi kelak untuk hari kiamat. Ya, maka ya perhatikanlah, ya mudah-mudahan ini menjadi pengajaran yang baik ya buat kita. Kemudian lagi dalam hadis yang lain, wa fil muwatta was sunan, di dalam kitab muwatta yaitu Imam Malik dan kitab sunan, min hadisi Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik, qala berkata, yaitu Ka'ab bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nismatul mu'min tayrun ta'allaqa fi sajaril jannah hatta yarji'aha Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Jadi innama hanyalah nisbatu, ya ruh, jiwa al-mumin, orang mukmin itu. Jadi ruhnya orang mukmin itu, ya khususnya orang-orang mati syahid dalam perang, tairun, terbang, tu'alliku, ya yang bergantung, yang melekat ruh-ruhnya orang-orang mukmin itu, mereka terbang lalu kemudian hinggap, nemplok, ya melekat pada pohon-pohon surga dan nanti merasakan buah-buahan surga. Sehingga Allah akan mengembalikan ruh itu ila jasadihi, ke jasadnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, kata penyusun kitab ini, ya hawahada sarihun fi duhul ruhil jannah qabla yaumil qiyamah. Jadi hadis ini jelas tentang masuknya ruh, yaitu orang mukmin, ke dalam surga sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, jadi surga sudah ada. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, terbunuh dalam membela agama Allah, ikhlas mereka dalam mengamalkannya, nah ruh-ruh mereka itu berada di tembolak burung, ya surga, nanti akan kita lihat dalam hadis yang lain. Ya, atau ruh-ruh mereka itu terbang lalu hinggap lalu menetap, melekat pada pohon-pohon surga. Nah, jadi lihat, surga adalah ciptaan Allah yang sudah ada. Begitu juga ya dalam hadis panjang, wa fi sahih Muslim wa sunan wal musnad, dalam kitab sahih Muslim, kitab-kitab sunan, yaitu sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, ya Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, pernah bersabda, lamma khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah arsala, mengutus Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ila, kepada al-jannah, kepada surga. Jadi ketika Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menengok, melihat apa yang ada di dalam surga. Faqala, maka berkatalah, ya berfirmanlah Allah, idhab fandur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Pergilah engkau wahai Jibril, maka lihatlah ke dalam surga dan juga kepada apa a'datu, yang aku telah sediakan, li ahliha, untuk para penghuninya di dalam surga. Fadzahaba, lalu malaikat Jibril alaihissalam pergi, dan juga kepada apa yang Allah telah sediakan untuk penghuni surga di dalamnya. Faraja'a, lalu kemudian kembalilah malaikat Jibril. Faqala, lalu berkata ia kepada Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi kemuliaanmu, tidaklah seseorang manusia itu mendengar, tentang surga, ya tentang keindahan, kemewahan, kenikmatan, ya juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan buat penghuni surga, niscaya mereka akan memasukinya. Pasti begitu. Ya karena dunia saja, kalau misalnya di dalam iklan itu ada tempat wisata yang sangat bagus, elok, segala macam lah, pasti orang pengen ke sana. Dan orang bisa ke sana ketika sudah ada sarana untuk pergi ke sana. Begitupun orang kalau mendengar kisah tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan, pasti akan masuk sana. Nah, tapi perhatikan cerita selanjutnya. Kemudian fa'amara bil jannah, Allah perintahkan kepada surga. Huffat bil makarih, lalu kemudian surga itu huffat, ditutupi, dikelilingi, dipagari, ya bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai.
dengan perkara-perkara yang tidak disuka ya oleh manusia. Faqala, maka Allah berfirman lagi, irji fandur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Wahai Jibril, kembalilah kamu ke surga, perhatikanlah ke dalam surga dan kepada apa yang aku telah sediakan ya surga itu untuk para penghuninya. Qala fa nazara ilaiha. Kemudian malaikat Jibril pun pergi dan melihat kepada apa yang ada di dalam surga. Summa roja'a, kemudian kembali menghadap Allah. Faqala, maka berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, sungguh-sungguh aku khawatir tidak akan ada seseorang pun yang dapat memasukinya. Perkataan yang kedua setelah pertama tadi, malaikat Jibril khawatir karena melihat kondisi surga sekarang itu berbeda, karena dipagari, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Makanya khawatir kalau nanti nggak ada orang yang masuk. Misalnya dengan yang tidak disukai orang, dengan sholat, ya dengan puasa, ya dengan sedekah atau zakat, dengan menunaikan ibadah haji, dengan berjihad. Begitu juga buat wanita disuruh menutup aurat, ya kemudian diperintahkan untuk patuh tunduk ya bukan hanya kepada Allah Rasul tapi juga kepada suaminya dan seterusnya. Maka ini adalah al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai. Maka inilah yang dijadikan khawatir oleh malaikat Jibril, nanti tidak ada orang yang dapat yang bisa memasuki surga. Makanya kita ini kalau andai kata dalam ajaran agama kita, dalam Quran Sunnah itu ada sesuatu perintah yang kita tidak sukai, selama itu memang ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, walaupun kita tidak suka, pertama adalah kita imani, kita yakini kebenarannya, lalu kita berusaha untuk mengamalkannya, berusaha ya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita sudah mampu mengerjakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, walaupun itu adalah makarih, sesuatu yang tidak kita sukai. Ya mudah-mudahan lah ya iman kita lebih kuat daripada hawa nafsu kita. Kemudian lagi diceritakan, qala, bercerita lagi Rasulullah, summa arsalahu ilan nar, kemudian Allah mengutus ya malaikat Jibril lagi ke dalam neraka. Kemudian berkata, idhab fandur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Pergilah kamu ya ke dalam neraka, lalu lihatlah dia kepada neraka dan juga lihat apa yang aku telah sediakan untuk para penghuni neraka di dalam neraka. Kemudian Nabi cerita, maka berangkatlah malaikat Jibril, lalu kemudian memandang ke dalam neraka, ya maka tiba-tiba hiya yarkabu ba'duha ba'duan, maka tiba-tiba api neraka itu sebahagiannya itu menaiki, menunggangi, melahap, membakar sebahagian yang lain. Ya, jadi berkobar ya api neraka itu. Summa roja'a, kemudian kembalilah ya malaikat Jibril, kemudian berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yadkhuluha ahadun sami'a biha, tidak akan ada orang yang masuk ke dalam neraka ya ketika mereka sudah mendengar tentang neraka. Jadi betapa dahsyatnya neraka, dia ada api yang bergolak dengan aneka ragam siksaan. Kalau orang dengar pasti akan ada yang mau masuk neraka. Itu. Ya. Kemudian fa amara biha fahufat bisyahawat. Lalu diperintahkan ya kepada neraka, lalu kemudian neraka pun dipagari, dikelilingi ya dengan asyahawat, syahwat yang sangat disuka, yang sangat diinginkan oleh ya manusia. Summa qala, kemudian berfirman lagi Allah, idhab fandur ila ma'adatu li ahliha fiha. Sekarang pergilah kamu kembali, lihatlah kepada apa yang aku telah sediakan untuk penghuni neraka di dalam neraka. Kemudian fadhahaba, malaikat Jibril pergi lagi, fanazara ilaiha, lalu melihat kepada neraka dan apa yang telah disediakan. Faroja'a, lalu kemudian kembali. Faqala, kemudian berkata lagi malaikat Jibril, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku khawatir tidak akan ada seseorang pun yang selamat dari neraka, melainkan pasti akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tadi karena pagernya yang mendindingi neraka itu adalah syahwat, hal-hal yang menyenangkan, makan-makan apa aja, harta benda atau apalah yang memang manusia inginkan, yang manusia ini. Makanya bisa kita lihat
Banyak di kalangan kaum kafirin, kaum munafikin, mereka itu ya tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Mereka hanya mau mengerjakan kemaksiatan. Mereka tidak mau diatur oleh agama. Mereka tidak mau meninggalkan apapun yang Allah Rasul larang bagi mereka. Nah, itulah syahwat. Nah, makanya nanti mereka lah yang akan na'udzubillah ya masuk ke dalamnya. Nah, jadi dari hadis panjang ini bisa kita lihat bahwa surga dan neraka itu sebagaimana cerita ini sudah diciptakan, bahkan sudah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk melihat ke dalam ya surga dan neraka ini dan apa yang Allah sediakan nanti untuk para penghuninya, bahkan sudah dibuat pagernya, dibuat dindingnya ya. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk, artinya telah diciptakan oleh Allah ya dan sudah ada ya sebagaimana penjelasan hadis tadi. Dan wa nazairu dalika fi sunnah kasiratun, dan yang semisal dengan ini di dalam kitab-kitab hadis adalah kasirah, banyak sekali. Bahkan waqad aqada Bukhari fi sahihi baban, bahkan Al-Imam Bukhari telah menetapkan di dalam kitab sahihnya baban, satu bab ya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Sahih Bukhari kita akan jumpai ada babu ma jaa fi sifatil jannah wa annaha makhluqah. Bab apa-apa yang datang tentang sifat surga dan bahwasanya surga itu adalah ya makhluqah, adalah merupakan makhluk. Nah, ini dalam kitab awal-awal Imam Bukhari, kitab Badil Khalqi. Wasaqa, dan beliau Imam Bukhari menyitir fi hadzal bab, di dalam bab ini ahadisu kasirah ya, banyak hadis ya, ahadisa kasiratan. Dan Imam Bukhari menyitir di dalam bab ini banyak hadis. Tadulu ala annal jannah makhluqah, yang menunjukkan ala annal jannah, bahwa surga itu adalah makhluk. Di antaranya adalah hadis yang dinaskan ya, bahwasanya Allah yuri telah memperlihatkan kepada mayit indama yudau fi qabrihi maq'adahu minal jannah wan nar, ketika diletakkan di dalam kuburnya. Jadi Allah memperlihatkan kepada orang yang sudah mati ketika diletakkan dalam kuburnya, yaitu tempat tinggalnya di dalam surga dan neraka. Itu yang sudah kita baca tadi. Wa hadisu ittila ya ar-rasul alal jannah wan nar, dan juga tentang hadis Nabi pernah diperlihatkan surga dan neraka. Itu juga kita sudah baca hadisnya. Wa hadisu ru'yatir rasul li qasri Umar ibn Khattab fil jannah, dan juga hadis tentang Nabi pernah melihat istananya Umar bin Khattab di dalam surga. Nanti akan datang penjelasan hadisnya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa surga itu adalah makhluk Allah yang telah diciptakan. Nah, di dalam hadis Bukhari dijelaskan hadis tentang itu. Wa ghairu dzalika minal hadis, dan hadis dan selain itu daripada hadis-hadis. Wa qad kana Ibnu Hajar ya Al-Asqalani musiban indama qol, dan bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membenarkan ketika dia juga mengatakan wa asrahu mimma dzakarahu al-Bukhari fi dzalika ma akhrajahu Ahmad wa Abu Daud bi isnadin qawi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani membenarkan ketika dia mengatakan, dan yang paling jelas dari apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang itu adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang kuat dari Abu Hurairah, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah, qala Jibril, idhab fandur ilaiha." Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Pergilah engkau wahai Jibril dan lihatlah, perhatikanlah ya, atau lihatlah surga tersebut." Ya, jadi kalimat ada kata-kata lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah menciptakan surga. Jadi surga itu adalah ciptaan Allah. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan. Ya, demikianlah penjelasan tentang bahwa surga dan neraka itu ada dua makhluk Allah yang diciptakan, yang sudah ada sebagaimana yang dipahami, yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dengan dasar dalil-dalil hadis tadi yang sudah saya jelaskan dan yang sudah saya bacakan. Ya, mudah-mudahan ini juga dapat menumbuhkan keimanan, keyakinan kepada kita ya tentang kesepakatan ini
Ya, bahwa kita harus meyakini bahwa surga dan neraka dua makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah keimanan, keyakinan kita akan adanya surga dan neraka. Insya Allah akan kita sambung lagi nanti pada kesempatan yang lain, pembahasan tentang surga dan neraka, atau tentang neraka lebih dulu insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك